Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Pati ke Rembang. Jarak kurang lebih 64 km. Oke, nanti saya akan melakukan uji coba pemakaian bahan bakar Pertalite ke motor. Nanti saya kasih eco racing. Kita akan lihat konsumsi bahan bakarnya nanti setelah sampai di daerah Rembang. Tujuan dari 64 km. Nanti kita akan melakukan pengisian bahan bakar. Nah, ini saya sudah melakukan pengisian bahan bakar full tank dan pencampuran dengan eco racing. Nah, ini sudah menunjukkan di full. Kita akan cek di tangki bahan bakarnya, bahwasannya indikatornya normal. Oke, kondisi sudah full tank. Oke, nah untuk bahwasannya saya berada di posisi di Pati, saya akan share lokasi di Google Maps. Dan sekarang menunjukkan pukul 8. Nanti kurang lebih jam 10 sudah sampai di Rembang dengan kilometer 65. Nah, kali ini saya share Google Maps-nya, bahwasannya saya berada di Pati dan sekarang pukul 8.13. Kita aktifkan dulu GPS-nya. Kita masuk ke Google Maps. Nah, kita refresh dulu titik lokasi. Oke, sudah muncul. Sekarang pukul 8.13, berada di Pati Kota, dekat alun-alun. Oke, kita berada di Pati. Oke, nanti saya akan perlihatkan indikator bahan bakarnya turun sampai berapa strip. Nanti kita hitung juga konsumsi bahan bakarnya. Nanti akan saya share setelah sampai di Kota Rembang. Dari jarak dari sini ke lokasi kurang lebih 65 km. Sampai ketemu di Kota Rembang. Oke, kali ini kita sampai di Rembang. Sekarang jam
setengah 10. Kemudian strip bahan bakar turun sedikit, setengah, tidak ada setengah strip dari Pati ke Rembang dengan jarak tempuh 65 km. Nanti saya share jarak di Google Maps dari titik lokasi di Pati ke Rembang. Turun sedikit, tidak ada 1 liter. Baik, sekarang pukul 9.43, saya share lokasi sekarang yang berada di Rembang. Kita refresh dulu. Kita tunggu, masih loading. Nah, sekarang saya sudah berada di lokasi Sedan Kabupaten Rembang. Nah, sekarang sudah posisi di Sedan Rembang. Kemudian saya akan perlihatkan jarak dari Sedan ke Kota Pati yang dekat dengan alun-alun. Berapa jarak kilometer dari Sedan Rembang ke alun-alun Kota Pati. Kita ambil titik di alun-alun Kota Pati. Ambil arah barat menuju Jalan Kragan Sedan. Kemudian kita mulai. Nah, dari Google Map tersebut memperlihatkan jarak antara titik saya berada sekarang ke alun-alun Kota Pati kurang lebih 65 km. Oke, dari Google Maps yang tadi saya share, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya konsumsi bahan bakar dari Pati ke Rembang dengan jarak tempuh 65 km yang tadi bisa kita ambil rata-rata dari 65 km tersebut. Indikator bahan bakar turun sedikit dari full tank, tidak sampai 1/4 tangki bahan bakar. Kita tarik kesimpulan bahwasannya konsumsi bahan bakar dengan menggunakan eco racing pertalite
65 km tidak sampai 1 liter. Dan waktu yang saya habiskan dari Pati ke Rembang dengan jarak tempuh 65 km tersebut kurang lebih 1 jam 15 menit. Oke, itu testimoni dari saya mengenai pemakaian bahan bakar dengan menggunakan Eco Racing. Untuk keuntungannya sih yang saya dapatkan ya, mulai yang sebelumnya memakai Pertamax dengan harga kurang lebih 9.500 dari 1 liternya. Jadi kalau full tank di Supra itu kurang lebih menghabiskan 35.000 kalau dari nol. Kalau dari kurang lebih di indikator E yang strip terakhir itu kurang lebih 30.000 untuk Pertamax bisa full tank. Sedangkan kalau menggunakan Pertalite itu bisa sampai 25.000. Sedangkan ketika indikator E di bahan bakarnya perlu menggunakan Pertalite dengan menghabiskan biaya kurang lebih 20.000. Sedangkan kalau menggunakan Eco Racing kan satu pilnya seharga 2.500. Itu harga spesial untuk ketika kita beli produk tersebut langsung ke perusahaannya, distributor utamanya. Untuk keuntungannya sih seperti itu. Dengan 2.500 ketika saya menggunakannya satu tangki itu 2 pil, karena saya memang pengennya tarikan juga enak, kemudian pemakaian konsumsi bahan bakar serta dari tarikannya itu bisa lebih enteng. Tinggal teman-teman sih menilainya bagaimana dari testimoni penggunaan Eco Racing tersebut. Tentunya itu real, tidak ada penambahan atau pengisian bahan bakar ulang. Ngapain juga saya melakukan pembohongan di video ini, kalau hanya sepele saja, sedangkan efeknya itu bisa sampai membohongi banyak orang. Kalau untuk pengalaman sebelumnya menggunakan Pertamax kan mulai dari baru motor tersebut menggunakan Pertamax. Kurang lebih ketika saya perjalanan dari Pati ke Rembang dengan jarak tempuh 65 km tersebut itu menghabiskan kurang lebih setengah tangki. Sedangkan pengalaman juga pernah melakukan pengisian dengan Pertalite dari Pati ke Rembang itu menghabiskan kurang lebih ya setengah tangki juga. Dan itu kalau misalkan menggunakan Pertamax dengan Pertalite itu juga tenaganya beda, kemudian top speednya juga berbeda menggunakan Pertalite dengan Pertamax. Menggunakan Pertalite dulu ketika tanpa Eco Racing, Pertalite tanpa Eco Racing 100 km bahkan 90 km per jam itu berat. Mesin sampai getarannya sangat tinggi dengan menggunakan Pertalite. Sedangkan kalau menggunakan Pertamax itu bisa sampai top speed 110 km per jam. Dan kemudian perbandingannya sih dengan menggunakan Pertalite plus Eco Racing, dari perhitungan satu pil bisa menaikkan ron kurang lebih 5 ron dari bahan bakar sebelumnya. Katakanlah berarti kalau misalkan Pertalite itu 90 ron, jadi ketika kita tambahkan satu pil kurang lebih menjadi
itu melebihi dari kualitas Pertamax. Kemudian kalau 2 pil berarti kurang lebih 99 ataupun 100, sama dengan 98, sama dengan kualitas dari RON Pertamax Turbo. Selain dari penambahan nilai RON dari bahan bakar tersebut, yang tidak kita dapatkan dari Eco Racing tersebut yaitu mulai dari kualitas RON bahan bakar Pertalite, Pertamax, kemudian Pertamax Turbo, yaitu nanoteknologi. Jadi nanoteknologi ini memberikan lapisan perlindungan di dinding silinder dan ring piston atau ring shaker dari mesin tersebut. Jadi gesekan antara piston dan dinding silinder tersebut tidak terlalu besar, sehingga knockingnya juga tidak terlalu besar, menyebabkan perputaran dari atau RPM dari mesin tersebut lebih stabil dan lebih halus, sehingga itu bisa menyebabkan tenaganya, tarikan lebih ringan karena perputaran dari mesin tersebut lebih lancar. Sedangkan ketika bahan bakar tersebut tidak banyak terbakar dan keluar ke ke knalpot, nah itu bisa mempercepat penyumbatan di knalpot, karena di knalpot itu tersebut memiliki sebuah komponen yang dimana fungsinya untuk membakar bahan bakar yang tidak terbakar, yang namanya catalytic converter. Catalytic converter tersebut digunakan untuk mengurangi dari gas buang yang keluar dari knalpot ke udara bebas. Fungsinya untuk mengurangi kadar dari HC atau bahan bakar yang tidak terbakar dari sebuah mesin bermotor. Oke, untuk kesimpulan terakhir sih begini, kita memakai bahan bakar yang sebelumnya menggunakan Pertamax rutin dengan harga kurang lebih full tank itu 35.000 rupiah, sedangkan menggunakan Pertalite plus Eco Racing itu 20.000 rupiah sudah full tank dengan 21 kurang lebih, kalau 22 itu dengan menggunakan Eco Racing menjadi kurang lebih habis 25 sampai 27 ribu, selisih kurang lebih 7.000 hingga 10.000. Dari penghematan tersebut kita bisa mendapatkan 10.000 rupiah setiap pengisian. Kemudian dari kualitas bahan bakar yang kita dapatkan bisa lebih baik. Misalkan untuk satu pil Eco Racing tersebut bisa memberi penambahan RON sampai 5 RON. Jadi ketika Pertalite kita tambahkan 1 butir Eco Racing bisa menjadi 95 RON oktan booster. Kemudian ketika kita kasih 2 pil bisa naik 8 sampai 10 RON. Otomatis ketika kita menggunakan Pertalite dengan Eco Racing 2 butir, maka kualitas bahan bakar yang kita dapatkan sama dengan kualitas dari bahan bakar Pertamax Turbo, yaitu 98 RON. Sedangkan harga dari bahan bakar Pertamax Turbo tersebut kita di pom bensin kurang lebih 11.500. Jadi bisa kita bandingkan menggunakan Pertalite harga 1 liternya 7.500 dengan Pertamax Turbo 1 liternya 11.500, berarti selisih kurang lebih 4.000. Jadi 4.000 dikali 4 liter, katakanlah
kurang lebih 16.000. Jadi kita bisa menghemat pemakaian atau setiap pengisian bahan bakar full tank itu 16.000 dengan menggunakan Eco Racing nanoteknologi. Jadi nanoteknologi ini sangat berpengaruh di sebuah mesin bermotor karena nanoteknologi ini melindungi lapisan dari dinding-dinding ruang gesekan antara piston dengan dinding silinder di mesin. Jadi mengurangi gesekan sehingga knockingnya juga minim, kemudian tenaganya lebih ringan, serta ketika penggunaan bahan bakar yang RON-nya lebih tinggi secara rutin, secara terus-menerus, itu bisa mendapatkan penghematan bahan bakar yang dibanding sebelumnya. Katakanlah jadi gini, motor sekarang kan menggunakan injeksi, yaitu di mana bahan bakar tersebut akan disemprotkan ke intake manifold dengan perintah dari ECU. ECU yaitu Electronic Control Unit, yang di mana komponen tersebut yang mengatur kalkulasi banyaknya dari bahan bakar tersebut untuk disemprotkan ke ruang bakar. Jadi ECU akan membandingkan dengan tenaga dari mesin, kemudian RPM dari mesin juga itu akan dikalkulasi, kemudian ECU tersebut atau modul tersebut, ECU itu komputer dari mesin, akan membandingkan berapa bahan bakar yang dibutuhkan mesin untuk mencapai tenaga yang standar misalnya. Karena setiap mesin itu memiliki kapasitas atau tenaga yang sudah dispesifikasi, yang sudah diberikan spesifikasi dari pabrikan. Nah, ketika kita menggunakan bahan bakar yang kualitasnya atau RON-nya lebih tinggi, nah itu otomatis akan mempengaruhi dari jumlah bahan bakar yang digunakan untuk sebuah pembakaran di mesin. Otomatis akan lebih berkurang ketika kita menggunakan bahan bakar yang kualitasnya lebih tinggi secara terus-menerus. Karena komputer tersebut akan mengkalibrasi pemakaian atau kualitas dari setiap bahan bakar untuk mencapai tenaga dari atau torsi dari mesin tersebut. Karena setiap mesin injeksi sekarang itu memiliki basic tenaga atau basic power yang dimana harus tercapai dengan kalkulasi dari komputer tersebut. Jadi ketika komputer tersebut katakanlah kita memakai bahan bakar yang lebih rendah kualitasnya, kita menggunakan Pertalite, kemudian kita menggunakan Pertalite tersebut, sedangkan RON atau nilai oktan yang disarankan dari pabrikan tersebut menggunakan 92 oktan number, sedangkan Pertalite kan menggunakan 90 oktan number RON. Jadi otomatis pembakaran atau tenaga yang dihasilkan dengan jumlah bahan bakar yang sama menggunakan Pertamax itu bisa lebih rendah. Nah, untuk meningkatkan atau menyamakan dari tenaga atau torsi yang dihasilkan outputnya dari mesin, itu otomatis komputer mesin akan memberi penambahan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama dengan Pertamax. Itu yang menyebabkan bahan bakar yang kualitasnya oktan numbernya yang lebih tinggi itu menyebabkan bahan bakar lebih hemat. Itu yang menyebabkan perbedaan dari kualitas bahan bakar. Produsen dari bahan bakar sudah memberikan harga mulai dari Pertalite, Pertamax, kemudian Pertamax Turbo. 3 harga tersebut dengan hasil dari bahan bakar yang berbeda, itu produsen juga akan memikirkan kualitasnya, tidak serta-merta memberi
menentukan harga tanpa memberi sebuah kualitas. Itu yang bisa menjadi catatan dari teman-teman semua. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.